بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang dimaksud dengan zakat fitri? Secara bahasa, zakat itu adalah keberkahan, berkembang, kesucian, kebaikan, dan kejernihan sesuatu. Sedangkan makna fitri itu adalah merupakan isim masdar dari aftara yang artinya berbuka. Jadi penyandaran kata zakat fitri, zakat kepada fitri itu merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya, yaitu karena datangnya Idul Fitri dan selesainya bulan Ramadan, yang merupakan sebab diwajibkannya zakat. Jadi ulama mengatakan dinamakan zakat fitri itu karena ia diwajibkan disebabkan telah usainya bulan Ramadan. Adapun secara istilah, zakat fitri adalah sedekah yang diwajibkan karena selesainya bulan Ramadan, yang bertujuan untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari seluruh perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Jadi secara istilah zakat fitri itu adalah sedekah yang diwajibkan karena selesainya bulan Ramadan yang bertujuan untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari seluruh perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Nah, itu pengertian zakat fitri, Jadi bisa disimpulkan juga bahwasannya zakat fitri itu adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu setelah selesai menjalankan puasa Ramadan dengan kadar tertentu dan disalurkan kepada orang tertentu. Jadi kadarnya zakat fitri itu tertentu juga disalurkan kepada orang yang tertentu. Nah, kapan disyariatkannya zakat fitri ini? Awal pensyariatan zakat fitri ini menurut pendapat yang kuat, itu sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Muflih di dalam Al-Mubdi Syarhul Muqni, itu adalah bersamaan dengan disyariatkannya puasa, yaitu pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban zakat ini adalah tahun ke-2 Hijriah, atau 2 tahun dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hukum zakat fitri ini adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, dan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama, kecuali ulama kontemporer dari mazhab Malikiyah dan Zahiriyah, Bahkan wajibnya zakat fitri ini adalah merupakan ijma dari para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Munzir, bahwa ahlul ilmi telah berijma tentang kewajiban membayar zakat fitri. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Ishaq. Imam Ishaq rahimahullah, beliau mengatakan kewajiban membayar zakat fitri itu merupakan ijma para ahlu ilmi. Jadi ijma'nya, kesepakatannya para ahli ilmu. Dalil yang menunjukkan wajibnya zakat fitri ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri so'an. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri
sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir an kulli muslimin saghirin aw kabirin hurrin aw abdin. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri 1 sok dari kurma atau gandum bagi seluruh kaum muslimin, baik anak kecil, orang tua, merdeka atau hamba sahaya. Ya, nah di sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat setelah Ramadan, yaitu zakat fitri atas manusia, ya, 1 sok kurma atau gandum bagi setiap orang yang merdeka, ya, atau budak, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi itu diantara dalil yang menunjukkan kewajibannya zakat fitri. Kemudian kepada siapa zakat fitri ini diwajibkan? Ya, para ulama, ya, menyebutkan, ya, jadi syarat wajib zakat fitri itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, ya, berarti seorang muslim. Ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, baik anak kecil, orang tua, merdeka atau hamba sahaya, untuk menunaikan zakat fitri 1 sok dari kurma atau gandum. Ya, itu dalam hadis riwayat Ibnu Hibban tadi. Kemudian syarat yang kedua adalah mampu, yaitu memiliki kelebihan makanan 1 sok atau lebih dari kebutuhan pokok, ya, pada siang dan malam hari Idul Fitri. Ya, jadi syarat yang kedua ini mampu, ya, orangnya memang memiliki kelebihan makanan, ya, 1 sok, ya, atau lebih dari kebutuhan pokok pada siang dan malam hari Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah yaitu telah masuk waktu wajib membayar zakat fitri, yaitu sejak terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, ya, hari terakhir bulan Ramadan. Jadi begitu matahari terbenam, nah saat itu sudah masuk wajibnya untuk membayar zakat fitri tadi itu. Tetapi boleh misalkan dibayar 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, ya, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau membayar zakat itu 1-2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berapa besarnya, ya, besar daripada zakat fitri ini, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasannya besaran, ya, zakat fitri yang dikeluarkan itu adalah 1 sok, ya, 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. 4 mud itu kalau ditakar, ya, sebanyak 2 telapak tangan yang berukuran sedang. Ya. Jadi sebenarnya 2 telapak tangan yang berukuran sedang. Ya. Tapi ulama-ulama kontemporer itu berbeda pendapat, ya, tentang ukuran sok yang dikonversikan ke dalam ukuran kilogram, ya, karena ini merupakan perkara yang baru, ya, yang tidak didapatkan pembahasannya di dalam kitab klasik, ya, yang ditulis oleh para ulama salaf. Ya. Berapa besarnya zakat fitri yang harus dikeluarkan itu? Ya, artinya besarnya atau kadar zakat yang harus dikeluarkan itu. Ya. Para ulama sepakat yaitu ukurannya adalah 1 sok, ya. 1 sok itu adalah 4 mud, ya.
Satu mud itu kalau ditakar itu sebanyak 2 telapak tangan yang berukuran sedang, ya. Itu satu sok, ya. Jadi satu sok adalah 4 mud. Satu mud itu kalau ditakar adalah sebanyak 2 telapak tangan berukuran sedang, ya. Tetapi para ulama kontemporer ini berbeda pendapat, ya, tentang ukuran sok, ya. Kalau dikonversikan ke kilogram, ya. Kenapa? Karena ini termasuk perkara baru, ya, yang tidak didapatkan pembahasannya di dalam kitab-kitab klasik, ya, yang ditulis oleh para ulama salaf, ya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, mengatakan bahwasannya dalam mazhab Hanafi ukuran sok itu kalau dikonversikan ke dalam gram itu sekitar 3.800 gram. Berarti satu sok dalam mazhab Hanafi 3,8 kilogram, ya. Sedangkan menurut jumhur itu seukuran 2.751 gram, ya. Jadi satu sok itu menurut pendapat jumhur mayoritas ulama itu 2,75 kilogram. Berarti 2/3/4 kilo, ya. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin, ya, Mustafa Al-Bugha dan Mustafa Khin, satu sok itu sama dengan 2.400 gram atau 2,4 kilogram. Ada juga yang berpendapat 2,5 kilogram, ya. Biasanya kita dulu semuanya berzakat, ya, dari sejak kita kecil itu 2,5 kilogram beras. Memang ada yang berpendapat satu sok itu sama dengan 2,5 kilogram, ya. Sedangkan menurut Syekh bin Baz dan Ibnu Jibrin, ya, rahimahumullah, ukuran satu sok itu sama dengan 3 kilogram, ya. Dan ini yang menjadi pendapat Lajnah Ad-Daimah, ya, dan pendapat yang dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, Jawa Timur, ya. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Nafis, ya, hafizahullah, sebagai ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Jawa Timur mengatakan perbedaan mengakibatkan terjadinya perdebatan. Untuk itu ulama mengimbau untuk mengeluarkan zakat 3 kilogram. Maka apabila ada kelebihan dianggap sedekah pada kaum duafa. Sebab lebih baik lebih saat memberi daripada kurang, apalagi ukurannya tidak pas, ya. Nah, jadi ini fatwa dari Majelis Ulama Jawa Timur, ya. Jadi untuk kehati-hatian yang diambil adalah 3 kilogram, ya. Sehingga kalau ada lebih maka itu adalah sedekah, ya. Walaupun tadi bervariasi, ada muatan 2,4 kilo, ada 2,5, ada 2,75, ada 3 tadi yang dari Hanafi tadi 3,8 dan lain sebagainya, maka diambillah yang tengah-tengah yaitu 3 kilogram. Kapan mengeluarkan zakat fitri, ya? Itu para ulama menyebutkan, ya, menurut mazhab Hanafi waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri adalah sejak terbitnya fajar di hari Idul Fitri sampai imam keluar untuk menunaikan sholat Id. Sedangkan menurut jumhur ulama waktu wajibnya itu adalah mengeluarkan zakat fitri saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, ya. Dan ini adalah pendapat yang lebih sahih, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW mewajibkan zakat setelah Ramadan atas manusia dengan 1 sok kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak laki-laki ataupun perempuan dari umat muslim, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya.
Nah, waktu yang paling utama itu adalah disunahkan menunaikan zakat fitri itu adalah pada pagi hari Idul Fitri sebelum melaksanakan sholat Id. Ya. Jadi ini sepakat ya. Misalnya Imam Malik mengatakan para ahli ilmu mengutamakan untuk mengeluarkan zakat fitri saat terbitnya matahari pada Idul Fitri sebelum berangkat untuk menunaikan sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa yang berhak menerima zakat fitri ini? Ya, para ulama sepakat bahwa zakat fitri ini, ya, yang paling berhak menerimanya adalah fakir miskin. Ya, jadi yang menerima zakat fitri ini adalah fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Ya, begitu ya. Tetapi yang berbeda pendapat itu adalah apakah zakat fitri itu hanya diperuntukkan kepada fakir miskin atau untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat harta. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya jumhur yang mengatakan boleh menyerahkan zakat fitri itu untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat mal. Ya. Jadi ini mayoritas ulama berpendapat zakat fitri itu boleh ya diterima oleh 8 golongan yang berhak menerima zakat mal ya, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 60 ya, fakir, miskin ya, kemudian pengurus zakat ya, kemudian ada orang yang terlilit utang ya, gharimin ya, kemudian ada sabilillah, kemudian ada budak yang memerdekakan ya, orang yang untuk memerdekakan budak, mu'allaf yang diikat hatinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pendapat mazhab Maliki ya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam bahwa zakat fitri itu dikhususkan untuk fakir miskin ya. Itu pendapat mazhab Maliki ya, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan membagi zakat fitri itu kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi landasan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah keumuman ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk membebaskan hamba sahaya atau budak, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya. Itu yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan bahwa zakat fitri itu khusus untuk fakir miskin adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor sebagai makanan untuk orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan hadis ini merupakan dalil bahwa zakat fitri disalurkan kepada orang miskin dan tidak untuk yang lainnya dari golongan yang berhak atas zakat mal ya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul